sudah. Kalau kami memang betul bukan versi namanya. Terjemahan beda-beda betul. Misal di Inggris ada pakai yang pakai berbahasa Inggris. Itulah luar biasanya iman kami, Pak. Karena bisa pakai bahasa apapun di Indonesia, pakai yang bahasa Indonesia. Di Arab yang pakai bahasa Arab. Saya Kristen Koptik Mesir, pakai bahasa Arab. Fil bad'i kanal kalimah wa kanal kalimatullah wa kanal kalimah indallah. Fil bad'i kanal kalimah wa kanal kalimatu indallah wa kanal kalimatullah. Yohanes 1 ayat 1. Bil lughah Arabiyah. Nah, gitu Pak. Gereja saya berbahasa Arab. Nahnu natakallam bil lughah Arabiyah fil kanisati. Begitu Pak. Jadi itu bukan versi, tapi terjemahan masing-masing daerah. Tetapi maknanya satu. Begitu. Oh, saya kira itu berbeda-beda versi dari penulisan A sendiri, B sendiri seperti itu, Bu. Oh enggak, sama semua, sama. Tapi kami punya namanya kitab-kitab apokrif. Itu kitab yang ditolak. Ada. Kitab-kitab yang ditolak Barnabas, siapa? Injil Tufulia, dan banyak lagi. Begitu, Pak. Ya, teman-teman lanjut ya, saya turun dulu. Bapak banyak belajar lagi, banyak belajar sejarah, banyak belajar Al-Quran lebih dalam lagi. Tuhan memberkati Bapak. Allah yubarikum Bapak. Selamat menunaikan ibadah puasa Pak ya. Ramadan Karim. Ya, Umi. Ya, semuanya ya Pak. Laskar Kristus. Oke. Siap Ibu, siap. Shalom semuanya. Shalom. Luar biasa itu belajar gratis itu ya. Ilmunya mahal itu Pak Aris. Ya. Kalau untuk proses kejadian manusia sendiri apakah dibahas Pak di Injil, Pak? Perjanjian lama itu sebenarnya harus dipahami tadi Pak ya. Jadi gini, Alkitab Kristen itu bukan sepenuhnya dikatakan Injil ya. Jadi itu juga salah satu kesalahan berpikir bahwa ketika bicara Injil, karena tadi juga barusan ya, misalnya saya baru tangkapin seorang pengacara ya, dia mengutip 1 Timotius lalu dia bilang itu ada di Injil ya, punya Kristen katanya itu dalam 1 Timotius. Nah itu kan bukan Injil, 1 Timotius bukan Injil. Nah ini satu kesalahan ya Kak. Tadi Ibu takut saya sebut, hampir saya sebutkan namanya, takut dia tidak pakai nama itu ya. Bunda tadi yang sedang bicara kepada Anda, dia sudah mengatakan Injil itu kan berbicara kepada diri Yesus Kristus, itu Injil. Nah, terkait tentang Alkitab, saya sampaikan ke Bapak bahwa Alkitab sendiri itu terbagi beberapa bagian. Itu ada yang namanya Taurat, ada kitab para nabi, ada kitab Mazmur atau Jabur, kemudian baru 4 Injil kanonik, ya, baru kisah para rasul dan surat-surat Rasul Paulus dan kitab Wahyu. Begitu. Jadi terdiri dari dua ada perjanjian lama dan perjanjian baru yang terdiri 66 kitab. Nah, jadi itu tidak sepenuhnya disebut sebagai Injil. Nah, kalau Anda menanya tentang proses penciptaan, itu Anda bisa menemukan di dalam kitab Taurat Musa, yaitu di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, kemudian Kejadian pasal 2 ayat 7 ya sampai ke 10 kalau nggak salah itu. Nah, jadi Anda bisa menemukan di situ bagaimana penciptaan manusia pertama. Ada Pak, ada. Jadi kalau mau belajar itu ada di Tauratnya ya Pak ya. Berarti di Tauratnya ya. Kitab pertama dalam perjanjian lama itu adanya di kitab pertama. Oke. Ya. Ya. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Ya, mungkin kalau mungkin satu lagi. Kalau menurut Bapak Rasul dan Nabi itu sama atau beda, Pak? Beda. Kalau Nabi itu adalah bernubuat, ya, bernubuat tentang kedatangan bernubuat tentang kedatangannya Mesias ya. Dan kedua itu menerima wahyu langsung daripada Tuhan, ya seperti Nabi Musa gitu ya. Makanya kekristenan itu tidak menyebut Nabi Musa itu sebagai rasul ya Pak. Nah, sedangkan rasul-rasul sendiri yang disebut dengan rasul adalah orang-orang yang dipilih langsung oleh Tuhan Yesus Kristus untuk meneruskan pengajaran Tuhan Yesus Kristus kepada seluruh bangsa.
itu kata rasul, ya kan? Makanya Pak, seringkali kalau saya diskusi dengan teman muslim, untung Bapak ini kan sopan-sopan ya, jadi baik-baik kita diskusinya, sehingga kami juga pun bertanya pun ya halus juga kepada Anda. Misalnya kan gini, misalnya di dalam kitab suci Bapak misalnya kan ditanyakan nih, adakah Allah Subhanahu Wa Taala itu mengangkat Nabi Muhammad sebagai nabi? Nanti kan jawaban kalian, oh ada, kan dia diangkat jadi rasul. Karena kalian berpikir nabi itu ya rasul gitu, atau rasul itu sudah pasti nabi begitu. Nah, apalagi kan dibuatkan satu ayat kan bahwa kalau versi saya, nabi sudah pasti rasul, tapi rasul sudah pasti nabi. Kalau rasul ada di dalam diri manusia semua. Karena utusan yang membawa kebenaran itu ada di tiap diri manusia. Iya, tapi itulah perbedaannya Pak ya antara kekristenan ya, karena nabi bagi kami itu bukanlah rasul. Nabi itu berarti Makanya kami tidak disebutkan itu Musa sebagai rasul. ya, nabi itu adalah pribadi yang ditunjuk langsung oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada kaumnya. Nabi seperti itu. Iya, terus Sedangkan Rasul itu ada di dalam diri kita. Dia karena di surat Al-Quran juga menjelaskan Allah berfirman, hai manusia, sesungguhnya telah datang utusanku yang membawa benarku, yang bernama Muhammad. Jadi Rasul-Rasul itu adalah namanya Muhammad, seperti itu Pak. iya, jadi itulah di dalam Islam. Tetapi dalam kekristenan kan saya sudah jelaskan tadi itu berbeda jauh Pak. Gitu. Makanya Tapi kita kalau dari tadi kan diskusi dengan Nabi yang saya pelajari itu Pak, yang saya pelajari itu Rasul yang dimaksud Muhammad itu ada di dalam diri kita sendiri, beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri adalah Ahmad yang karena perilakunya di dunia itu perilaku utusan atau perilaku Rasul, selalu berkata, selalu menyampaikan kebenaran, selalu pada berbuat benar, maka dia dikristalkan menjadi Muhammad. Nah, sedangkan apa? yang di sedangkan yang ada di Yesus tadi, yang Bapak bilang Nabi Isa tadi, dia kalau dikasih kami sebagai Nabi, dan dalamnya dia di dalam Nabi Isa itu ada utusan juga Rasul yang namanya Muhammad. Seperti itu. Oh, di dalam Isa itu berarti ada yang bernama itu juga. Ada Ahmad di dalamnya begitu, ada Rasul. Bukan Ahmad Pak, tapi Muhammad. Karena Muhammad dan Rasulullah itu adalah utusan Allah. Karena Islam itu bersyahadat, syahadat tauhid 1, syahadat Rasul 2, itu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itu ada di setiap manusia. Iya. Ya, nggak apa-apa Pak. Jadi makanya tadi kan Anda menanyakan tentang kekristenan, saya kasih perbedaan itu. Nah, itu berbeda. Iya. Ya, jadi rasul-rasul bagi kami adalah yang dipilih oleh Yesus Kristus untuk mewartakan kabar baik bahwa berita pengampunan dosa, ya, itu harus disampaikan kepada seluruh dunia itu melalui para rasul yang terpilih. Nah, itu sebabnya kami itu menyebutkan setelah Yesus adalah rasul. Kenapa bukan nabi? Karena pekanonan kenabian itu sudah selesai Pak, sudah final. Di dalam Lukas 16 ayat yang ke-16, kita para nabi hukum Taurat itu bernubuat ya, atau hanya sampai kepada Nabi Yahya, kalian bilangnya Yahya ya, Yohanes Pembaptis kami mengatakannya. Ya, jadi sampai di situ. Kemudian dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-12 sampai 13 juga mengatakan hal itu. Maka kekristenan tidak mempercayai nabi yang datang setelah Yesus, karena sudah tidak ada kenabian lagi setelah Yesus Pak. Pekanonan kenabian itu sudah selesai. Tadi saya katakan kepada Bapak bahwa nabi itu adalah bernubuat tentang kedatangannya Mesias nanti. Makanya Yesus katakan dalam Matius pasal 5 ayat ke-17, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, tetapi untuk menggenapinya gitu. Nah, jadi Yesus Kristus sudah menggenapi semua itu. Dia adalah penutup. Makanya tadi bicara tentang utusan, Yesus itu berbicara 3 jabatan di dalam utusannya sebagai Mesias Pak. Yang pertama dia sebagai raja, dia sebagai imam, ya, bukan berdasarkan keimamatan Harun ya saudara Musa, tapi berdasarkan keimamatan Melkisedek, imam agung ya, Allah yang maha tinggi untuk selama-lamanya. Ya, makanya Yesus Kristus menjadi imam untuk selama-lamanya. Ya, yang menghubungkan. Ya makanya dikatakan tadi kan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Karena dia adalah imam pada kekekalan.
Ya, tidak ada imam yang lebih sempurna daripada dia. Dialah penutup para imam, dialah penutup para nabi, dan dia juga penutup para raja. Seperti itu, Pak. Jadi dalam Yesus itu sudah lengkap ketiga-tiganya. Makanya kami tidak menerima ada nabi lagi setelah Yesus Kristus. Apalagi jika nabi itu di luar daripada Bani Israel. Ya, karena memang tidak ada nabi, karena semua kenabian itu harus dari Bani Israel. Keselamatan pun datangnya dari Israel. Ya, dalam Yohanes 4 ayat 22 itu. Keselamatan itu datangnya dari orang-orang Yahudi. Nah, seperti itu, Pak. Jadi makanya kekristenan itu sangat komplit dan itu tidak ada perbedaan ya tadi. Ya, kita bicara dari awal sama Bang Nabiru juga ada bicara tadi. Semua tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan Kristen. Hanya satu saja, yaitu mereka tidak menerima kemesiasan daripada Yesus Kristus. Seperti itu kiranya saya bisa jelaskan kepada Anda. Ya, masih ada kontra ya Pak juga. Oke lah Pak, mungkin sementara. Oke Bang. Terima kasih banyak ya. Udah naik ya. Thank you ya. Oke. Terima kasih. Makasih. Ya, sama-sama Bang. Iya. Gitu kan enak. Ya, itu kembali lagi kepada dia, Pak. Pekerjaan kita, tugas kita sudah selesai, toh? Iya. Oke, Kak Ita, silakan. Ada mau disampaikan, Kak? Ya, halo, selamat malam, Kak Ita. Silakan. Halo, selamat malam. Shalom, Pak Nabilo. Shalom, Kak Ita. Ya. Luar biasa keren ini komal saya pantau dari tadi. Tergantung yang mau bertanya, yang mau belajar, sama yang ngamuk. Iyalah. Jarang-jarang maksudnya. Saya juga dapat banyak pengetahuan di komal ini. Selalu pantau-pantau ya Bang Pendi, Pak Nabilo. Bang Pendi lagi stay ya, gak jalan kemana-mana. Enggak, itu lagi di luar, Kak Ita. Kemarin itu 5 hari di Lombok, sekarang ini di Bima, kalau nggak salah ya, Sumba apa di Bima gitu. Lagi keluar. 5 hari juga nanti di sana. Ya mungkin 4 hari itu 1 hari istirahat baru pulang. Gitu. Luar biasa, puji Tuhan ya. Iya. Kita tuh senang ya. Lihat Bang Pendi sama teman-teman yang lain selalu dengan sukacita melakukan pekerjaan pelayanan. Kapan ke Maluku ya? Nah itu nanti Bang Pendi ditanya kapan Bang ke Maluku gitu. Kakak di Maluku kan? Ya, saya kan di Maluku. Oke, iya. Belum ada sih, tapi beberapa waktu yang lalu ya, tahun lalu kalau nggak salah, belum setahun sih ya, sekitar Oktober kalau nggak salah ya. Itu beliau ke Papua. Oh, ke Papua. Ke Maluku belum ada sih, belum ada rencana ke sana. Karena yang di Sumatera masih banyak yang harus dibenahi Kak, masih banyak ladang yang harus dipacul di sana gitu. Iya betul. Iya. Oh ke Maluku Utara ketemu gubernur baru katanya. Iya. Iya. Maluku Utara ketemu gubernur baru. Tapi yang lebih ini sebenarnya yang almarhum ya, yang lebih itu ya dulu ya, dia juga sering menerima hamba Tuhan ya, Pak Beni. Iya sering ini mendukung hamba Tuhan juga beliau. Iya. Pak Nabirong juga ini ya. Saya senang ya bisa belajar sama
Laskar ini juga luar biasa. Aduh. Iya, Mbak. Itu Pak Laskar tuh Pak, dia mengembalakan di Kalimantan juga Bu. Dia di dalam juga itu di kampung-kampung. Oh begitu, luar biasa. Iya Bu, terima kasih Bu kalau sudah follow Bang Laskar, sudah ikut pengajar Bang Laskar juga. Iya. Artinya apa ya? Sebenarnya komal-komal seperti ini kan apa ya? Sangat baik, sangat baik. Kita juga mendapat banyak pengetahuan. Kemudian, tapi ilmu yang diberikan oleh bapak-bapak ini semakin keluar ketika orang yang bertanya juga bisa bertanya dengan baik, begitu. Kita menyesuaikan Bu. Jadi itulah alasan kami kenapa membuka komal gini Bu. Artinya gini, kalau kita hanya menjelaskan tanpa ada orang bertanya, ini akan sulit untuk ditonton orang juga ya. Nah, ketika ada orang bertanya, pasti orang menunggu bagaimana nih jawabannya dalam Alkitab. Bagaimana cara menjawabnya. Nah, jadi kenapa kami buka komal untuk menaikkan teman-teman ini supaya mereka bertanya sama kita, supaya kita bisa menjelaskan firman Tuhan itu. Kayak gitu lah. Kalau kita buka komal lalu kita baca Alkitab, kita terangkan sendiri, khotbah sendiri, saya rasa nggak akan banyak yang akan tertarik untuk itu. Betul ya Pak Nabil. Nah, apalagi dengan adanya teman-teman Muslim gitu yang bertanya, pastinya banyak juga teman-teman Muslim ini yang di bawah menunggu jawaban itu, gitu. Nah, kan gitu. Nah, Dan ini yang ada di Komal di mendapat edukasi yang baik, terus datar gitu, karena mungkin mereka juga mendapat pencerahan kan. Makanya saya bilang kalau bertanya sama ahlinya. Artinya jangan bertanya di sesama yang tidak paham kan. Iya. Oke, ada lagi Kak Ita yang mau disampaikan kah? Ya, sementara saya ini dulu ya Pak Nabil, saya pantau dulu. Tadi ibu yang tadi akunnya itu ibu siapa ya? Oh, itu Umi ya. Mungkin di YouTube cukup dikenal juga sih kalau Umi itu. Dia dari Murtadin juga dan dia sangat fase sekali dalam dia juga belajar di dulu kalau nggak salah itu dia di Universitas Islam juga ya gitu. Makanya dia sangat tahu sekali. Dan ternyata dia menerima Yesus gitu. Amin, puji Tuhan. Yes. Kalau untuk bahasa Arab, bicara bahasa Arab, dia jagonya. Waduh, kalau sampai sudah begitu tidak bisa terbantahkan lagi tuh. Iya, dia jagonya bahasa Arab. Makanya dari tadi dia itu bukan membaca, dia hanya nyebut aja. Karena memang bagiannya dia itu dulu. Memang dia sekolah untuk itu dari dulu. Tetapi setelah itu dia ketemu Yesus, nah itu bedanya. Nah pasti tahu lah yang di bawah itu kan ada tuh yang bilang namanya tuh. Oh iya, nanti saya mau cari akunnya juga, saya mau follow. Cuman Pak Nabil ini kita juga saya pantau beberapa komal, kita terbentur dengan Wanes ya. Iya, biarkan sajalah. Yang penting kita jelaskan, mereka tidak mau terima ya sudah nggak apa-apa. Gitu. Dan memang itu harus ada Kak. Memang itu sudah dibuatkan untuk ada kok gitu. Betul. Biasanya saya tuh suka emosian juga gitu. Cuman saya kembali, padahal semuanya sudah dibilang dalam Alkitab. Jadi ya begitu. Ya tinggal bagaimana mereka mau bertobat atau tidak kan gitu ya. Iya gitu Kak Ita. Salam kenal ya untuk semua. Ya, salam kenal Kak Ita. Ya. Oke, siap. Kita terima kasih ya, Tuhan berkati selalu ya. Salam kenal. Amin semuanya ya. Oke Bung. Oke, Bang Pendi sudah selesai kah? Oke. Sudah monitor kah? Oke, monitor. Ini kita mau istirahat nih. Mau istirahat ya?
Mau istirahat, besok full kegiatan Bang. Waduh, full ya besok ya. Iya, teman-teman jangan naik lagi, saya mau tutup ya, karena saya besok ada kegiatan ya. Wah, kesaksian Kristen dibilang jangan naik lagi. Habis istirahat, tidak perlu lah. Ya cuma mau numpang aja buat teman-teman Kristen nanti di follow ya akun baru ya. Karena akun yang pertama itu lagi dalam pelanggaran janji Tuhan. Yang tadi rungkat kena 3 hari Bang Laskar. Iya, jadi minta teman-teman kalau bantu di follow ya. Abi minta izin ya, Abi. Siap. Oke, Bapak Ibu semua, mari di follow ya. Ini akun keberapa ini, brother? Akun kedua lah. Ini akun kedua ini. Jadi Abi minta tolong kepada semua follower Abi supaya memfollow Kesaksian Kristen ya. Akun Kesaksian Kristen dan juga Bang TV Laskar Kristus di follow. Mereka ini sangat kuat sekali dalam pelayanan di media sosial. Kalau Bang TV Laskar Kristus, beliau juga seorang gembala di daerah Kalimantan Barat. Nah, bagi teman-teman yang ada di Kalimantan Barat boleh bertemu dengan Bang TV Laskar Kristus. Kalau ada yang mau membantu pelayanan Bang TV Laskar Kristus juga, beliau dengan lapang dada, dengan tangan terbuka menerima bantuan teman-teman semuanya ya. Saya sudah ke tempat Bang TV Laskar Kristus. Saya sudah lihat bagaimana pelayanannya, bagaimana beliau, jemaat yang beliau layani bagaimana. Kita sudah ketemu. Saya lebih kurang beberapa hari di tempatnya Bang TV Laskar Kristus. Nah, teman-teman semua jangan lupa di follow Bang Kesaksian Kristen. Saya mau tutup karena saya besok full pelayanan, full kegiatan di daerah Sumba, daerah Bima, tempatnya Abi Saifuddin Ibrahim. Haleluya. Terima kasih yang sudah follow. Tuhan Yesus mengasihi, memberkati kita semua. Shalom semuanya. Ya, shalom Bang, shalom. Shalom. Tuhan memberkati, shalom. Ya, jangan naik lagi teman-teman, jangan naik lagi. Saya mau tutup. Mungkin Bang TV Laskar Kristus boleh bawa kita dalam doa. Bang Nabi Rong, sehat-sehat Bang ya? Siap Abi, siap. Oke, baik. Kita berdoa ya, kita berdoa. Segala puji dan syukur bagimu Tuhan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dari awal hingga sampai mengakhiri live pada saat ini, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk kami memberitakan kabar baik bahwa pengampunan dosa dan kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus Allah kami. Oleh karenanya ya Tuhan, biarlah setiap firman yang sudah disampaikan, yang sudah diberitakan kepada penonton, bahkan juga kepada orang yang bertanya, Tuhan Engkau bekerja melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk menjamah dan untuk memberkati dan memilih mereka untuk menjadi bagian dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba secara khusus berdoa untuk Bang Pendi yang sedang ada di Bima. Tuhan Engkau memberkati pelayanannya, apapun yang dikerjakan hamba-Mu saat ini. Tuhan Engkau yang melihat, Engkau yang mengawasi, Engkau yang melindungi. Tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu ya Bapa, sehingga ya Tuhan terhindar dari hal-hal yang buruk ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, segala kebutuhan keperluan yang dibutuhkan selama ada pelayanan di Bima juga Tuhan yang mencukupkan. Engkau lah Yehova Jireh baginya. Dan terkhusus juga Tuhan Yesus saat ini untuk Bang Nabirom, Tuhan Engkau memberkati juga pelayanan, apapun pekerjaan yang dilakukan juga Tuhan berkati, dan Engkau memberkati Kesaksian Kristen, juga Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaannya. Ya Tuhan, kami percayakan bahwa Engkaulah yang menyertai kami kemanapun kami ada, dimanapun kami pergi. Ada kuasa, ada otoritas Tuhan, ada mujizat, ada kemenangan, ada kesembuhan, ada kelembasan, dan ada kemenangan demi kemenangan setiap saat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri dan menutup live pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Oke. Sehat-sehat. Shalom. Oke semuanya. Terima kasih. Shalom.